Selamat pagi, Jess. Nih ada komennya Hombing ya. Aku pikir selama ini saya bab tiap pagi itu karena sehat. Loh betul, Bu. Kalau ndak bab ya bahaya. Bener. Ibu setiap hari makan 3 kali. Yang dimakan nasi, yang dimakan mie, yang dimakan jajanan, yang dimakan sayuran. Kata mereka kan kalau makan yang serat-seratan itu supaya sehat. Padahal itu memang harus dimakan, cuman itu yang menyebabkan jadi ampas. Kenapa ya? Karena itu susah diserap, susah dicerna juga, gitu. Sayuran itu susah dicerna, Jess. Ya, kamu ngalamin ndak ketika kamu babmu itu keluar sayurmu masih utuh itu, kangkungnya masih utuh, bayamnya masih utuh gitu. Apalagi kamu malas ngunyah kan. Kita ini kan orang-orang Indonesia ini kan malas ngunyah. Udah diajari ngunyah 32 kali kan kita enggak melakukan itu. Kalau bisa kayak saya ini makan enggak mau dingin. Saya pasti makan pasti yang anget, yang panas. Begitu dingin udah enggak doyan saya, Jess. Beneran. Saya itu makan apa aja panas. Kue tiaw makan panas. Bakso makan panas. Tadi saya sama istri saya makan tongseng sama jeroan panas, nggak bisa saya makan dingin, apalagi makan tongseng dingin, wah nggak ketelen. Sate saja nggak bisa ketelen saya kalau dingin ya. Sate dibungkus dibawa pulang saya nggak bisa makan, bener. Sate dibungkus dibawa pulang nggak bisa makan. Tongseng saja dibungkus dibawa pulang saya minta dipanasin lagi, karena kalau saya makan nggak panas nggak bisa gitu. Nah ketika kamu makan unsur karbonya lebih gede, unsur serat lebih banyak, unsur glukosa, unsur sakrosanya lebih besar, pasti jadi ampas. Karena apa? Itu tidak gampang diserap tubuh, tidak gampang juga dicerna. Jadi kalau setiap pagi kamu masih bisa BAB itu bagus. Resikonya kan ketika kamu makan itu, ya resikonya kan ketika kamu makan itu lambungmu rusak, lambungmu bermasalah. Kenapa lambungmu bermasalah? Ya kamu suka sarap-sarapin lambungmu. Kenapa lambungmu bermasalah? Ya karena kamu suka obat-obati lambungmu. Kamu kalau udah sedikit kena mules kamu kasih mah, dikit mules kamu kasih prasol, dikit mules kamu kasih, pokoknya yang berhubungan dengan lambung. Sebabnya itu adalah karena kamu suka sarapan. Percaya sama saya deh. Beneran, ketika kamu menyarap-nyarapin tubuhmu setiap pagi, itu pasti lambungmu bermasalah. Trust me. Trust me. Itu adalah awal mula kamu kena tipes. Bener, kena tipes. Kena tipes itu bukan karena kecapean, bro. Kamu kalau kecapean, manusia harus capek supaya tidurnya nyenyak. Manusia harus capek supaya mikrobiota tubuhnya diperbarui, sel tubuhnya diperbarui, terjadi regenerasi sel. Itu manusia harus capek. Kalau kamu sampai hidup tidak pernah capek, wah berarti kamu itu masalah tubuhmu, penyakitnya gila-gilaan itu pasti. Gitu. Ya itu kan perputaran siklus hidup itu. Tidak bisa kamu ganggu gugat itu. Gitu. Nah dengan kamu capek, mitokondria tubuhmu memakan makanannya. Apa itu makanannya? Asam amino. Asam amino terbaik adalah sel-sel yang rusak. Mitokondria yang rusak itu makanan yang terbaik untuk sel. Nah kalau kamu makananmu gula, ya sudah, itu yang nanti menjadi makanan mitokondriamu, makanan selmu. Akibatnya kamu kena masalah kanker, kena masalah tumor, kena masalah degeneratif. Nah ada waktunya nanti lambungmu marah, pankreasmu marah, lambungmu marah. Ketika lambungmu marah, kamu obat-obati. Karena kamu pasti berpikir mules, mah, aduh perih, mah. Nah obat-obat yang kamu makan itulah yang akan membuat lambungmu ngambek, enzim lambungmu marah. Daripada kamu memikirkan obat lambung, saya sarankan kamu minumnya MCT, bos. Sama probiotik. Mana probiotiknya? Probiotiknya, nih probiotiknya. Ya, ini yang 200 CFU ini, ya. MCT oil. Saya sarankan minum ini. Ini adalah suplemen khusus untuk enzim, untuk lambung, untuk usus. Kalau
Kalau enzim lambungmu tidak bekerja dengan baik karena kamu sudah kenain ke prasol-prasol ya, moh itu, maka kamu rawan kena tipes. Kenapa? Karena makanan yang masuk ke mulut, masuk ke esofagus, masuk ke lambung kan harusnya dihancurkan itu. Mati semua karena asam lambung. Tapi asam lambungmu dimusuh-musuhin. Asam lambungmu diobat-obatin. Contoh yang paling gampang aja, kamu puyeng dikit, kamu kena apa dikit di paracetamol. Apa yang terjadi dengan paracetamol? Jangan sampai kebiasaan dikit-dikit paracetamol, dikit-dikit paracetamol. Ngerti nggak cara kerjanya paracetamol itu apa? Bagaimana? Ayo, sehingga kamu suka banget nge-paracetamol. Saya ketemu dengan teman saya dokter. Ketika ketemu sama saya, wah ini orang pecicilan ini Jess. Makanya jangan berobat sama dia. Saya tanya sama dia, bro, kenapa kalau pasien sama kamu kok seneng banget? Ya karena mereka mengalami ketika ketemu sama saya, mereka gampang sekali sembuh, cepat sekali sembuh. Nah terus kamu apain itu? Saya nggak berani ngomong Jess, karena kan nggak semua orang dokter seperti itu. Tapi yang terjadi adalah, maka dia bilang, aduh saya nggak berani ngomong deh, takut saya ngomong. Ada satu hal yang dikasih sama dia yang membuat orang itu pasti pulang sembuh. Sehingga nantinya suatu ketika ada yang terjadi yang menjadi sugesti. Itu yang terjadi, yang banyak kan seperti itu. Dikasih sugesti. Terjadi kesembuhan sugesti yang nantinya akan terikat dengan obat-obat yang kamu minum. Nah, salah satunya tipes itu karena kamu memusuhi lambungmu. Kenapa? Karena virus bakteri yang harusnya hancur di lambung, ya, selesai di lambung, bocor, masuk ke usus. Jadilah tipes. Bukan karena kecapean, bukan. Capek itu harus sehingga kamu tidurnya nyenyak. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau kamu makannya kayak saya, telur, ikan, daging, seafood, setiap hari kamu makannya itu. Kayak saya kan pagi jam 11 makan telur. Tadi pagi saya makan telur 4. Telur ayam kampung, telur ayam apa, terserah lah. Ya, pokoknya telur aja. Terus tidak makan. Nah, ini tadi jam berapa saya makan? Jam 7. Setengah 7 saya makan tongseng. Ya udah pasti nggak mungkin tiap hari BO. 3 hari sekali pasti. Nggak mungkin bab tiap hari saya. Kenapa ya? Karena yang saya makan protein full. Asam amino, asam lemak. Pasti justru karbonya ada apa? Ada. Tongseng dimasakin. Daging dimasak tongseng itu kan sudah ada karbonya. Natriumnya ada. Oksidasinya ada. Udah lengkap itu. Gulanya ada. Bumbu tongseng itu, olahan tongseng itu kan sudah ada karbonya. Jadi saya nggak makan pakai nasi. Saya tadi makan sate 5. Istri saya makan 1, saya makan 4 tusuk. Itu kan sudah ada karbonya. Ketika tas sate itu kamu cocol sama kecap, itu sudah ada karbonya. Nah kecap itu kan oksidasi juga itu. Ngeri sekali. Kedelai di hotel-hotel gitu. Ya, makanya nggak perlu dimakan pakai nasi kalau mau sehat. Gitu. Nah kamu makan sate pakai nasi pula sebelah saya tadi. Ya tetangga saya di meja sebelah itu. Makan nasi 1 piring, sate 5 biji, tongseng. Wah ya sudah, walahualam, selesai sudah. Berlebih Jess karbonya. Ya itu yang membuat kalau kamu sehat, tiap pagi pasti buang BAB-nya. Kalau enggak, bebelen kamu. Dan itu sumber malapetaka yang namanya tipes nantinya. Gitu. Kenapa? Kamu enggak sehat. Kamu kekurangan MCT, oilnya. Sehingga kamu harus kekurangan lemak pula. Kalau kekurangan lemak pasti bebelen, tidak mungkin bisa buang air besar lancar. Makanya butuh makan lemak, bukan serat. Kalau serat itu pasti akan menjadi bab. Kalau serat itu karbo menjadi bab. Nah makanya simpel banget untuk membedakan saya ini kelebihan karbo apa tidak, kelebihan gula apa tidak. Kalau kentutmu bau pasti kelebihan gula, kelebihan karbo. Saya sama busu saya, kalau kentut itu mesti kentut-kentutan. Nah dia tanya, wow bro, berarti besok harus puasa gitu. Gampang sih yes. Sehingga kamu bisa mengelola kesehatan tubuhmu gitu. Karena yang dibutuhkan sel tubuhmu itu adalah asam amino, asam lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, mikronutrisi, makronutrisi. Tapi dari sekian 5 biji ini yang harus kamu asupkan, yang paling banyak kamu asupkan di tubuhmu adalah karbo. Nasi, gula, cemilan, cepuluh, ceplas, jajanan, mimian, semua yang kamu asupkan satu hari yang kamu makan, itu semua rata-rata adalah karbo. Ininya sedikit banget, makanya saya sarankan minum racikan Mak Jin.
Sehingga input mikro